Dakta Radio, bijak dan cerdas. Dakta Radio, bijak, berinformasi, cerdas, berinteraksi. Rekan Dakta, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah yang dijalankan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan Dakta, Aliansi Rakyat Menggugat hari ini menggelar aksi di Gedung Kementerian Kesehatan terkait dengan mempertanyakan urgensi pelaksanaan vaksinasi terhadap anak. Lalu seperti apa aksi yang dilakukan? Kita akan berbincang bersama dengan Ketua Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, Ali Ridho atau Babe Aldo. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Babe Aldo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Babe. Babe Aldo, seperti apa aksi yang dilakukan di depan Gedung Kementerian Kesehatan? Ini mempertanyakan terkait dengan urgensi pelaksanaan vaksinasi terhadap anak yang memang saat ini juga tengah digelar oleh pemerintah Republik Indonesia. Oke, jadi sebenarnya aksi kami hari ini itu adalah aksi susulan setelah aksi 22 Desember. Iya. Aksi 22 Desember itu kami sudah diterima di dalam oleh perwakilan dari Kemenkes. Mereka menjanjikan 14 hari kerja untuk ada terjadi diskusi debat terbuka masalah vaksinasi, masalah mandatori vaksin. Karena kami melihat ada beberapa kejanggalan dengan data dan fakta yang kami punya beberapa kejanggalan. Kenapa harus ada pemaksaan vaksin? Ya, jadi ini kebijakan yang sangat-sangat membingungkan kami sebagai rakyat Indonesia. Yang pertama, yang paling utama adalah tingkat kesembuhan anak Indonesia terhadap penyakit yang disebut COVID-19 itu 99, sekian persen. Dengan tingkat kesembuhan 99% itu tidak ada urgensi untuk pemaksaan. Sekali lagi kami bukan anti vaksin sebenarnya, kami anti pemaksaannya. Yeah. Hari ini banyak orang tua ketakutan, banyak sekali yang timbul korban, baik yang sudah diangkat di media maupun yang belum. Sementara di lapangan ini persyaratan PTM, persyaratan masuk sekolah. Ini ada apa? Itu yang kami pertanyakan. Ya, jadi keterbukaan informasi ini tidak diberikan oleh pihak pemerintah, khususnya Kemenkes. Kami sudah juga meminta atas dasar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ke BPOM, ke Kemenkes. Nggak ada jawaban juga. Jadi kami bingung, ada apa ini? Dan kami tadi datang pun sesuai yang mereka janjikan. Mereka tidak berani menerima kami untuk berdiskusi. Jadi ini ada apa? Jadi kami makin yakin kecurigaan kami benar. Ini ada sesuatu yang tersembunyi di balik mandatori vaksin untuk anak. Begitu. Baik. Kalau melihat vaksinasi terhadap anak juga kan sekarang sudah mulai berjalan begitu. Kemarin juga ditemukan satu anak yang diduga ini meninggal dunia akibat vaksin. Kalau dari Babe Aldo sendiri melihatnya seperti apa? Iya, nah itu yang menjadi concern kami. Kami melihatnya ini pemaksaan ini ada apa? Kenapa harus dipaksakan? Efek penyakit COVID sama efek vaksin lebih menakutkan efek vaksin untuk anak-anak. Nah ini pemerintah kenapa begini? Ini pemerintah. Jadi saya mumpung ini didengar oleh banyak orang, saya cuma mau mengingatkan kepada para orang tua, ya jaga anak kalian, anak kalian. Ini ada apa? Kenapa mereka tidak berani membuka keterbukaan informasi ini? Ada komunis. Iya. Nah, di sini kami menengarai ada permainan di sini. Entah itu apa. Dan kami akan mencoba membongkar itu. Dan kami akan terus bergerak. Dan kami yakin rakyat makin ke sini makin sadar. Makin ke sini makin sadar. Tadi di dalam Kemenkes kan kami dikawal oleh kepolisian. Iya. Kami dikawal oleh kepolisian. Terang-terangan saya menantang pihak Kemenkes. Kalau seorang Babe Aldo ini memang penyebar hoax, sekarang laporkan. Ini langsung dibawa Babe sama polisi. Yeah. Kita buka data kantor polisi. Tapi mereka seolah-olah diam aja. Kayak patung. Mereka seperti mematung. Jadi mereka cuma mau kebijakan ini terlaksana aja. Tanpa memikirkan apa yang menjadi concern dari masyarakat. Ini rakyat Indonesia harus sadar. Harus sadar. Ini ada apa? Ini nggak boleh dibiarkan. Anak-anak tingkat kesembuhannya 99%. Tidak ada urgensi sama sekali untuk divaksin. Itu sesuai dengan data dan fakta. Dan banyak anak-anak yang menjadi korban. Itu yang diangkat di media cuma sedikit. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat dan Majelis Penderitaan Rakyat, kami menemukan banyak korban yang
kami duga itu akibat KIPI. Ya. Tapi ya, sampai hari ini setiap ada korban KIPI itu pemerintah 3M, mencuci tangan, menutup mulut, sama melipir, menghilang. Iya. Ya ini sampai hari ini sampai nggak ada korban KIPI katanya, nggak ada korban KIPI yang akibat kematian. Ini pemerintah model apa begini nih? Begitu. Baik. Kalau misalkan memang ada orang tua ataupun juga pihak sekolah yang tidak mau untuk divaksin, bagaimana terkait dengan sikap pemerintah? Apakah memang ini harus memaksa atau membiarkannya, Mbak Aldo? Nah, sekarang lihat sampai hari ini pemerintah memaksa harus vaksin. Sampai-sampai kalau ada surat penolakan vaksin ditanya alasan. Ya. Saya ajarin alasannya buat semua orang tua. Kenapa menolak vaksin? Yang pertama, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Yang kedua, alasan yang kedua, anak-anak itu angka kesembuhannya 99%, tidak perlu untuk divaksin. Natural immunity anak itu bisa melawan berbagai macam jenis virus. Ya. Yang ketiga alasannya adalah bahwasannya anak Indonesia bukan bahan uji coba. Kita punya data bahwasannya vaksin ini baru uji klinis fase 3, baru lewat uji klinis fase 3. Sementara untuk bisa penggunaan full itu melalui 5 atau 6 tahap uji klinis. Sekarang ini vaksin itu digunakan ke anak Indonesia atas emergency use authorization. Izin penggunaan darurat. Nah, kalau dilihat dari kedaruratan, maka tidak boleh ada pemaksaan. Karena anak Indonesia tidak darurat COVID. Begitu. Ini kan tadi tidak direspon oleh Kementerian Kesehatan. Apakah nanti juga akan melakukan aksi kembali, Pak Aldo? Oh, kami akan terus melakukan aksi ini kecuali begini. Kami akan berhenti kecuali mandatori vaksin dicabut atau kami yang mati. Karena kami yakin sekarang orang tua mulai sadar. Ya, aksi ini akan menjadi bola salju, ini akan membesar. Karena ini bisa terjadi kepada siapa saja, anak kalian, anak aparat. Tapi yang lucu, sampai hari ini belum ada ya anak pejabat kena. Belum ada ya. Itu kami tengarai juga. Karena ada tuh ya, beli vaksin itu ya, sertifikat ya. Ya ada ya. Ya, coba tanya itu anak pejabat itu vaksin beneran apa kagak? Baik. Begitu. Babe Aldo, terima kasih sudah berbincang bersama dengan Dakta. Ini mudah-mudahan pemerintah juga memberikan transparansi begitu ya, dan juga memberikan keterangan jelas apakah memang anak-anak itu perlu dilakukan vaksin, karena saat ini juga pemerintah tengah gencar dalam melakukan vaksinasi. Selamat menjalankan aktivitas kembali, Babe Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Presidium Aliansi Rakyat Menggugat, Ali Ridho Assegaf alias Babe Aldo.